Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nur Arisa dengan NIM 1001401200091, mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik apartheid dan HAM. Pembahasan yang pertama yaitu politik apartheid. Apa sih politik apartheid itu? Politik apartheid adalah sebuah sistem pemisah berdasarkan ras, diskriminasi etis, dan pemisahan kelas sosial, di mana kelompok mayoritas mendominasi kelompok minoritas. Apartheid memaksa sebuah praktik yang mirip dengan perbudakan dalam berbagai kehidupan. Apartheid memaksakan sebuah praktek yang mirip dengan perbudakan dalam berbagai bagian kehidupan berdasarkan karakteristik berbeda seperti ras. Apartheid merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan kejahatan internasional. Perlawanan terhadap apartheid. Yang pertama, gerakan massa yang dikenal dengan demonstrasi nasional yang dimotori oleh African National Congress atau ANC dan Pan-African National Congress. Mereka memprotes apartheid yang semakin hari semakin berdampak buruk kepada mereka, terutama dalam masalah pekerjaan. Para demonstrasi beraksi di depan kantor polisi Sharpeville. Namun sebelumnya, pemerintah Afrika Selatan telah mengeluarkan bantuan self-government yang memberikan kursi perwakilan terbatas bagi warga kulit hitam untuk mengembangkan daerahnya agar menjadi siap merdeka. Namun, Afrika Selatan memberikan larangannya kepada warga kulit hitam, diantaranya yaitu warga kulit hitam tidak bisa memiliki tentara. Yang kedua, tidak bisa mengadakan hubungan dengan negara lain, tidak bisa memiliki pabrik senjata, atau tidak bisa membuat undang-undang yang mengatur tentang pos, telekomunikasi, keuangan, dan imigrasi. Kemudian pada tahun 1984 banyak terjadi pemberontakan antara kulit hitam dan kulit putih maupun antara kulit hitam itu sendiri. Kulit hitam golongan tua yang lebih mapan merasa lebih baik kerja sama saja dengan kulit putih. Namun golongan muda menolaknya. Meski terjadi banyak gejolak sosial, supremasi kekuasaan kulit putih tetap tak tergoyahkan. Pada perkembangannya, kecaman tidak hanya datang dari dalam, tapi dari luar negeri juga. Mereka menyerukan pemberhentian praktek apartheid di Afrika Selatan. Peran Nelson Mandela. Yang pertama, Nelson Mandela memimpin ANC sebagai organisasi anti-apartheid. Yang kedua, menyelenggarakan Kongres Rakyat pada 26 Juni 1955. Yang ketiga, melakukan perundingan terhadap penghapusan apartheid. Yang keempat, menjadi Presiden Afrika Selatan setelah runtuhnya apartheid periode 1994 sampai 1999. Yang kelima, mengajak rekonsiliasi antara orang kulit hitam dan kulit putih pasca apartheid. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak pokok yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan, yang tidak dapat digugat
sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah HAM. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Kemudian sifat-sifat HAM. Yang pertama, universal, yang artinya HAM dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali. Yang kedua, sifat hakiki, artinya HAM dimiliki sejak lahir. Yang ketiga yaitu sifat utuh, artinya HAM tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat, bersifat tetap, yang artinya tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Yang kelima, bersifat kodrat, yang artinya bahwa HAM itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip HAM. Yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menyangkut tentang kesetaraan, non-diskriminasi, kesetaraan dalam mengakses layanan publik, terbukanya kesempatan setiap orang untuk berpartisipasi. Yang kedua, prinsip martabat, dan yang ketiga adalah prinsip humanity. Selanjutnya yaitu perkembangan HAM. Pada abad ke-17, HAM terbatas pada bidang sipil dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Di Indonesia, perkembangan HAM sebelum merdeka dapat dilihat dari organisasi pergerakan yang menjunjung tinggi berdirinya HAM. Hingga era pasca Orde Baru, ini merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.